Hujan turun sejak sore ketika Melati duduk sendirian di kamar kecil kontrakannya. Lampu kamar redup, dindingnya lembab, dan di depan meja rias murah yang catnya mulai mengelupas. Sebuah cermin berdiri memantulkan wajah yang selama ini paling ia hindari. Melati menatap dirinya sendiri lama. Bekas jerawat di pipi, kulit kusam, bentuk rahang yang menurut orang-orang terlalu keras untuk perempuan. Dia menunduk pelan. Kalimat-kalimat itu kembali terdengar di kepalanya. Kalau cantik, pasti hidupmu lebih enak. Pantas saja ditinggal. Cewek sekarang modal wajah. Awalnya Melati mencoba tidak peduli. Namun semakin lama, semua komentar itu seperti menempel di dalam pikirannya. Bahkan mantan pacarnya, Reno, pernah mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia bisa lupakan. Aku capek jalan sama kamu, terus dibanding-bandingin. Kalimat itu diucapkan sambil tertawa kecil, seseolah hanya bercanda. Tetapi bagi Melati, kalimat itu tertanam lebih dari dalam luka apapun. Sejak kecil Melati memang tidak pernah dianggap menarik. Di sekolah, dia sering jadi bahan ejekan. Saat teman-temannya dipuji cantik, Melati justru sering mendengar orang berkata, "Sayang ya, mukanya kurang." Namun, ibunya selalu bilang untuk bersabar. Kecantikan bukan segalanya, nak. Tetapi dunia ini tidak pernah benar-benar memperlakukan orang seperti itu. Melati tahu. Dia merasakan sendiri bagaimana orang lebih ramah kepada perempuan cantik. Lebih mudah diterima, lebih mudah dicintai, sedangkan dirinya bahkan sering dianggap tidak ada. Setelah lulus kuliah, keadaan tidak menjadi lebih baik. Melati bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan kecil. Gajinya pas-pasan, atasannya galak, dan beberapa rekan kerjanya suka mengejek penampilannya diam-diam. Mereka tidak pernah langsung menghina, namun Melati sering mendengar bisikan kecil ketika ia lewat. Kalau dia operasi pasti lumayan, atau minimal belajar dandan. Melati hanya diam sesekali mendengarnya. Namun setiap malam dia menangis sendirian di kamar. Sampai suatu malam dia menemukan sesuatu di internet. Sebuah iklan tanpa nama besar, tanpa banyak foto promosi, hanya latar hitam dengan tulisan putih. Kami tidak membuatmu cantik. Kami membuatmu sempurna. Di bawahnya tertulis Klinik Aurelia. Melati awalnya menganggap itu aneh. Namun saat membuka situsnya, dia melihat banyak testimoni dari pasien. Semuanya berubah total. Wajah mereka nyaris seperti orang baru. Ya, terlalu sempurna, terlalu berbeda. Dan yang membuat Melati tertarik, tidak ada bekas operasi sedikit pun. Selama beberapa minggu, Melati terus membuka situs itu diam-diam. Semakin sering melihat hasil operasi pasien, semakin besar keinginannya untuk berubah. Dia mulai membayangkan hidup yang baru, wajah baru. Orang-orang yang dulu merendahkannya pasti akan terdiam ketika melihat wajah baru Aurelia. Maaf, Melati. Reno mungkin akan menyesal. Dan untuk pertama kalinya, Melati merasa mungkin hidupnya bisa berubah hanya dengan satu hal. Ya, wajah. Namun ada sesuatu yang aneh dari klinik Aurelia. Tidak ada alamat jelas, tidak ada media sosial, dan tidak ada iklan besar. Seolah tempat itu memang tidak ingin ditemukan sembarang orang. Tetapi justru karena itu, rasa penasaran Melati semakin besar.
Sampai akhirnya, suatu malam, dia menerima email singkat. Kami menerima permintaan Anda. Datanglah sendiri. Di bawahnya hanya ada alamat dan jam kedatangan. Tidak ada nomor telepon. Tidak ada nomor dokter. Dan malam itu Melati hampir membatalkan semuanya. Namun ketika ia bercermin sebelum tidur, dia kembali melihat semua kekurangan yang selama ia ini benci. Ya, yang selama ini dia benci. Dan untuk pertama kalinya, dia membenci wajahnya sendiri lebih dari apapun. Keesokan harinya, hujan turun pelan ketika Melati berdiri di depan bangunan klinik Aurelia. Gedung itu tidak terlalu besar. Dindingnya putih, bersih, tanpa papan iklan besar seperti klinik kecantikan yang lain. Kacanya gelap, terlalu gelap, seseolah tidak memperlihatkan apapun dari dalam. Melati menggenggam tasnya dengan erat. Entah kenapa dadanya terasa sesak saat melihat pintu masuk klinik itu. Seperti ada sesuatu yang menyuruhnya untuk pulang. Namun, keinginan untuk berubah lebih besar daripada rasa takutnya. Ya, keinginan Melati mengalahkan segalanya dari rasa takutnya. Kemudian ia akhirnya melangkah masuk. Suasana di dalam klinik itu terlalu sunyi. Tidak ada musik, tidak ada suara orang berbicara. Hanya suara pendingin ruangan yang samar. Aroma antiseptik bercampur dengan bau logam tipis memenuhi udara. Di meja resepsionis, seorang perempuan berseragam putih tersenyum kepadanya. Selamat datang, Nona Melati. Melati sedikit terkejut. Padahal saya belum bilang nama saya. Perempuan itu kemudian tersenyum. Kami sudah menunggu Anda. Kalimat itu membuat tengkuk Melati merinding. Namun, ia mencoba tetap tenang. Perempuan itu memberikan map hitam. Silakan isi formulir persetujuan. Melati duduk perlahan lalu membuka formulir itu. Awalnya terlihat normal, namun semakin dibaca semakin aneh isinya. Pasien bersedia menjalani perubahan struktur wajah total. Pasien tidak dapat membatalkan proses setelah tahap dimulai. Pasien bersedia menerima penyesuaian lanjutan. Melati mengernyit. Bahasanya aneh. Perempuan itu langsung menjawab, itu hanya prosedur standar. Melati menggenggam pulpen dengan erat. Dia sebenarnya takut, sangat takut. Namun, bayangan hidupnya selama ini kembali muncul. Ya, ejekan, tatapan merendahkan, wajah Reno saat meninggalkannya. Dan semua malam ketika ia menangis di depan cermin itu. Akhirnya, ia menandatangani formulir itu. Dan tanpa Melati sadari, itulah pertama kalinya dia membeli sesuatu yang jauh lebih mahal daripada kecantikan. Karena yang diminta klinik Aurelia bukan hanya wajahnya. Langkah pertama menuju klinik terasa berbeda. Lorongnya panjang. Terlalu panjang untuk sebuah gedung kecil. Lampu di atas berkedip pelan. Tok 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 tok. Melati berhenti. Ada orang lain? Tidak ada jawaban. Namun suara itu seperti datang dari belakang kepalanya sendiri. Perawat di sampingnya berkata, "Jangan khawatir, itu hanya sistem gedung." Melati tidak yakin. Ia dibawa ke ruangan persiapan. Di sana ada kaca besar. Namun anehnya, pantulannya tidak sepenuhnya sama. Gerakan Melati sedikit terlambat di cermin. Kenapa cerminnya aneh? Perawat itu tersenyum.
pantulan cermin di sini sensitif. Melati menatap lebih lama. Dan untuk sesaat, pantulan itu tersenyum lebih dahulu. Padahal dirinya tidak tersenyum. Melati kemudian langsung mundur. Tidak, aku hanya lelah. Malam pertama di klinik, Melati tidak bisa tidur. Ada suara samar di dinding, seperti bisikan yang ditahan. Cantik, sudah datang. Waktunya terbuka. Melati menutup telinganya. Ini hanya sugesti. Tetapi semakin ia mencoba tidur, semakin jelas suara itu. Dan semakin terasa seperti bukan dari luar, tetapi dari dalam kulitnya sendiri. Pagi hari, operasi dijadwalkan. Melati dibawa ke ruangan steril. Di sana ada meja operasi. Dan satu hal yang membuatnya membeku. Di atas meja itu ada lilin hitam kecil. Menyala sendiri. Ya, menyala sendiri. Kenapa ada lilin di ruang operasi? Dokter Arman masuk. Kali ini wajahnya tenang. Ya, terlalu tenang. Kita mulai ritualnya. Melati membeku. Ritual? Dokter itu tersenyum. Operasi. Lampu dipadamkan. Hanya lilin yang menyala. Dokter itu mulai menggambarkan sesuatu di dahi Melati. Bukan tinta, tapi cairan gelap. Melati ingin berteriak, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahan dari dalam dirinya sendiri. Dokter mulai berbisik. Dengan darah yang tidak terlihat, kami memanggil bentuk yang baru. Melati gemetar. Apa ini? Namun suaranya tidak keluar. Saat pisau bedah pertama kali menyentuh kulitnya, lampu ruangan berkedip keras. Brak! Semua cermin di ruangan pecah bersamaan. Dan dari dalam pecahan kaca terdengar suara bisikan ribuan orang. Dia dipilih, wajah baru, wadah terakhir. Melati menangis dalam diam. Dan detik itu dia melihat sesuatu di sudut ruangan. Seorang perempuan berdiri tanpa bergerak, mata kosong. Alia. Namun hanya Melati yang bisa melihatnya. Alia menatapnya dan menggelengkan pelan, seolah berkata, "Jangan jadi dia berikutnya." Operasi terus berjalan, namun bukan hanya medis. Dokter mulai membaca sesuatu, yaitu mantra. Ruangan berubah dingin, sangat dingin. Kulit Melati terasa seperti ditarik dari dalam. Dan saat itu, dia mendengar suara yang lain dari dalam tubuhnya sendiri. Banyak suara, bukan satu. Melati tidak sadar, ritual sudah dimulai. Dan wajahnya bukan lagi sepenuhnya miliknya.